Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, adik-adik remaja serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai malam ini, malam yang ke-15, kita masih diberikan sehat, dan juga tak kalah pentingnya Allah masih menitipkan iman dan Islam kepada kita, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang telah dikaruniakan Allah, kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah sebagai kewajiban dari seorang hamba. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur, Allah semakin menambah kenikmatannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khairi khalqillah. Ibu bapak, adik-adik remaja serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai kajian kita tausiah Ramadan malam ini, kita berikan judul yang diberikan kepada kami, keutamaan memakmurkan masjid. Ibu bapak serta adik-adik remaja, anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai dasar dari kultum kita, surat At-Taubah ayat 18. Sebagaimana yang telah kita bacakan di awal muqaddimah tadi. Agar kita lebih memahami makna ayat ini, tentu kami terjemahkan terlebih dahulu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka tidak takut akan siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka itulah yang diharapkan orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini tentu tidak lagi sebutan yang asing bagi umat Islam. Kita tahu masjid itu adalah di samping tempat menunaikan ibadah sholat berjemaah, juga dari masjid membina kekuatan iman, meningkatkan ibadah, serta memperbaiki akhlakul karimah. Itu semua bersumber dari masjid. Maka dari itu, kekuatan kita sebagai umat Islam itu bersumber dari kekuatan masjid. Karena di masjid ini juga terbinanya ukhuwah, rasa persaudaraan yang tinggi antar sesama jemaah. Kalau kita sering berjemaah, tentu kedekatan hati kita semakin terjalin. Itulah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika di masa kehidupannya. Kita lihat apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Benar-benar sahabat itu generasi yang berkualitas. Kualitas imannya, kualitas ibadahnya, dan juga termasuk kualitas akhlaknya. Generasi yang terbaik. Dengan apa Rasulullah SAW mendidik, membina, mengajarkan para sahabat itu dengan pengajaran yang diberikan di masjid. Ibu bapak, adik-adik remaja serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu strategi yang dipergunakan oleh non-Islam atau non-Muslim, apa strategi yang mereka terapkan untuk menghancurkan generasi muda Islam atau kaum muslimin, yaitu mereka menjauhkan generasi kita agar tidak terlalu aktif, ya, menjauhkan dari masjid. Kalau umat Islam sudah jauh dari masjid, itu tidak ada lagi kekuatan apa-apa. Maka masjid inilah yang diutamakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Disinilah berawal sumber kekuatan dan persatuan umat Islam. Kita kenal ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika beliau sesampai di Madinah, itu belum lagi beliau berhenti di tempat siapapun. Beliau biarkan ontanya berhenti di suatu tempat, dan disitulah beliau ingin menegakkan, mendirikan masjid. Masjid dulu yang terpikir oleh beliau, belum lagi tempat kediamannya. Bukan untuk tempat tinggalnya yang dipikirkan terlebih dahulu, tetapi masjid.
Lalu apa yang dikatakan memakmurkan masjid? Memakmurkan masjid itu adalah punya kepedulian dan perhatian siapapun kita kepada masjid. Apa saja bentuk kepedulian kita, apa saja bentuk perhatian kita terhadap masjid, itu tandanya kita memiliki jiwa-jiwa orang-orang yang memakmurkan masjid. Terdengar azan, mereka terpanggil hatinya untuk datang ke masjid, karena itu adalah panggilan Allah. Kalau Allah yang memanggil, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada lagi daya kita, tidak ada lagi kekuatan kita untuk menahan diri, untuk duduk di rumah, kecuali segera memenuhi panggilan Allah, datang memenuhi panggilan itu, yakni segera datang ke masjid. Silakan masjid yang terdekat. Oh, mungkin kita sedang berada di kantor, ya masjid yang terdekat di kantor. Oh, kita sedang berada di rumah, ya masjid di tempat tinggal kita. Oh, kita sedang dalam perjalanan, silakan, masjid kan banyak dalam perjalanan. Bahkan orang kalau sudah terpaut hatinya dengan masjid, cinta hatinya dengan masjid, ketika melakukan suatu perjalanan yang diperhitungkan dalam perjalanannya, kalau jam segini saya berangkat, nanti saya sholat di mana? Orang kalau sudah terpaut hatinya dengan masjid, ketika berangkat itu, yang terpikir di dalam keberangkatan perjalanannya itu, ketika jam segini saya berangkat, nanti saya sholatnya di mana? Tapi ada juga kadang-kala orang tidak memikirkan itu, Pak. Ada di antara orang-orang yang tidak memikirkan, kadang sudah komat orang, masih berjalan. Masih berani mengadakan perjalanan, padahal waktu sholat sudah masuk. Dan bahkan ketika melakukan perjalanan yang jauh, ini justru menjadi suatu keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi kita yang memang terpikirkan dalam perjalanan itu untuk menunaikan ibadah sholat nanti dalam perjalanan. Dan tidak sekali dua kali ya, kasus nyata atau kecelakaan terjadi ketika kita masih waktu sholat sudah masuk, tetapi kita masih melanjutkan perjalanan. Boleh saja, benar, boleh kalau perjalanan yang jauh kan boleh saja kita menjamak, mengqashar, ya, jamak takhir dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk zaman sekarang, masjid itu sangatlah dekat, dari suatu kampung ke suatu kampung tidak lagi jauh jaraknya. Bahkan dari perjalanan yang kita tempuh itu hampir 1 kilo 2 kilo itu ada masjid, 3 kilo, tidak jauh-jauh. Dan kalau masih kita sempat untuk sholat berjemaah, itu apalagi di jamaah. Lebih baiklah kita memilih istirahat, mesin mobilnya dingin, kita dapat istirahat. Apalagi zuhur ke asar itu 4 jam, cukup lama juga perjalanan itu. Dan saya memang sudah pernah juga terjadi hal yang demikian. Ketika itu saya dari Kaur ke Bengkulu melihat pesta kawan. Jam 12 itu di SPBU Sukaraja Seluma itu udah mau masuk azan. Hati sudah mulai berkata mau melanjutkan atau sholat dulu. Sedangkan pesta ini berakhir jam sesudah zuhur. Kebiasaan pesta yang di Bengkulu itu begitu, sampai ke Kaur itu. Dia acara resminya cuma sampai jam 12. 12 nanti ke atas itu cuman bubar atau acara keluarga saja. Apa yang terjadi? Tetap saya lanjutkan, tidak lama menggeser orang, Pak. Baru mungkin 200 meter perjalanan tersenggol. Saya langsung di situ mengevaluasi atau memuhasabah diri. Oh, inilah mungkin teguran Allah. Teguran Allah. Ketika waktu sholat sudah masuk, segeralah menunaikan sholat. Dalam perjalanan usahakan ketika kita hendak melakukan sholat, silakan cari masjid yang terdekat.
Karena panggilan Allah itu adalah panggilan utama, dan tempat sholat yang terbaik itu adalah falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah kepada Allah itu di rumahnya, bukan di rumah kita. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah di rumah Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Dia akan memberikan kamu makanan ketika kamu lapar. Walladzi min ju' wa amanahum min khauf. Dan akan memberikan rasa aman daripada rasa takut. Itu janji Allah di dalam surat Al-Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah itu di rumahnya. Mana rumah Allah? Masjid atau musola. Karena masjid yang kita dirikan, musola yang kita tegakkan itu memang untuk sholat, bukan untuk megah-megahan saja, bukan untuk gaya-gayaan saja. Oh, masjid sianu bagus, oh masjid sianu gedang. Ada kadang-kadang masjidnya besar, jemaahnya dikit. Mana yang kita pilih? Biarlah masjid kita, musola kita mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi jemaahnya masih banyak. Nah, ibu bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keutamaan yang pertama memakmurkan masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa idza ra'aitumur rajulu ya'tadu masjidan fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang yang sudah terbiasa ke masjid, maka saksikanlah dia benar-benar beriman kepada Allah. Itu hadis, Pak. Orang yang terbiasa ke masjid itu disebut oleh Allah dan Rasulnya benar-benar beriman. Dalam ayat surah At-Taubah tadi juga dikatakan Allah langsung mengkhususkan makna hanyalah. Kalau hanyalah itu kan hanya sebagian, Pak, tidak seluruh itu, Pak. Hanyalah orang-orang yang beriman. Itu khusus. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah, tidak seluruhnya, hanyalah. Berarti sebagian saja. Dan sebagian yang dikatakan tadi itu orang yang khusus. Orang yang khusus bagaimana? Mereka beriman kepada Allah. Allah juga menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah olehmu, dialah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, dari orang-orang yang memakmurkan masjid, ketika dia bersuci dari rumahnya, mendatangi masjid, satu langkah kakinya mendapatkan ampunan dosa, dan satu langkah kaki yang lainnya diangkat derajatnya. Jadi semakin banyak kita ke masjid, semakin kita sering datang ke masjid, maka ampunan dosa diberikan oleh Allah dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang suka memakmurkan masjid Allah. Masjid ini adalah rumah orang-orang yang bertakwa. Bagi siapapun yang menganggap rumah Allah ini adalah sebagai tempat menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tempat membina keimanan dan ketakwaan, maka dia di akhirat nanti diberikan kemudahan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Berbagai macam bentuk orang ketika melewati jembatan ini. Ada yang melewatinya dengan berlari secepat kilat sesuai dengan amal ibadah. Ada juga yang merangkak, ada juga yang tergelincir jatuh ke bawah. Di bawahnya disambut oleh api neraka. Jadi mudah-mudahan ibu bapak jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ke masjid sampai tua,
Jangan setelah tua baru ke masjid. Mari ke masjid sampai mati. Jangan nanti lah mati baru dibawa ke masjid. Sholatlah di belakang imam. Nanti suatu ketika tidak juga mau sholat belakang imam, suatu saat kita akan disolatkan di depan jenazah. Itulah yang dapat kita berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini dapat menyemangati kita untuk senantiasa memberikan perhatian dan kepedulian kita di masjid. Pergunakan semua yang ada pada kita, karena semua kita mempunyai peluang dan kesempatan untuk menjadi orang-orang sebagai pecinta masjid dan orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang punya pikiran, berikan pikiran yang terbaik bagaimana masjid ini tetap dibangun, diadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan jemaah. Bagi kita yang punya harta, mari sedikit kita sisihkan untuk kita belanjakan di jalan Allah dengan memberikan infak pembangunan masjid. Bagi kita yang punya tenaga, silahkan pergunakan tenaga kita. Bahkan yang kita anggap sepele sekalipun. Ada di zaman Rasulullah seorang wanita tua yang selalu suka membersihkan masjid, Pak. Nyasapu masjid, kemudian nyopelnya, nyejago kebersihannya. Dan ketika Rasulullah SAW beberapa hari tidak lagi melihat beliau, ditanya kepada sahabat, mana wanita tua yang selalu suka membersihkan masjid ini? Dijawab oleh sahabat, beliau sudah meninggal ya Rasulullah. Di mana kuburnya? Kenapa kalian tidak memberitahu saya? Kata Rasul. Kemudian setelah ditunjukkan oleh sahabat tempat pemakamannya, maka datanglah Rasulullah ke kuburnya sambil menyolatkan dan juga mendoakan wanita yang suka membersihkan masjid tadi. Maka Rasulullah berkata, ketahuilah kubur ini sangat gelap. Maka ketika aku menyolatkan wanita ini dan mendoakannya kepada Allah, jadilah kuburnya terang benderang. Mudah-mudahan semua kita dapat memberikan perhatian dan kepedulian kita terhadap musola kita, terhadap masjid kita, dan semoga Allah mencintai amal-amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.